Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita pada hari ini. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang bioteknologi. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Pada bioteknologi modern ini, nanti kita akan mempelajari berbagai macam teknik yang digunakan di dalam bioteknologi modern dan berbagai bidang kehidupan penerapan dari bioteknologi, mulai dari bidang pertanian, bidang peternakan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, bidang forensik, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana dampak bioteknologi modern ini bagi manusia. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama dulu. Bioteknologi modern ini memiliki beberapa teknik. Yang pertama, rekayasa genetik, yaitu dengan cara DNA rekombinan. Kemudian yang kedua, cloning atau transplantasi nukleus. Kemudian ada kultur jaringan dan juga ada fusi sel atau hibridoma. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas apa itu rekayasa genetik, apa itu DNA rekombinan. Dilihat dari asal katanya, rekayasa itu artinya manipulasi genetika, gen atau susunan gen. Jadi secara sederhana, rekayasa genetika itu memanipulasi susunan gen. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan organisme dengan sifat baru yang diinginkan. Caranya yaitu dengan melakukan DNA rekombinan. Dalam melakukan DNA rekombinan bisa dengan menambahkan gen atau DNA dari organisme lain. Bisa juga dengan mengurangi gen atau DNA organisme yang bersangkutan. Jadi rekayasa genetika itu bisa kita artikan kegiatan memanipulasi susunan gen suatu organisme untuk mendapatkan produk baru. Untuk mendapatkan produk baru itu dengan cara DNA rekombinan. Sedangkan DNA rekombinan adalah DNA yang susunannya telah direkombinasi. DNA yang susunannya telah direkombinasi sehingga sifat, fungsi dari DNA tersebut berubah sesuai dengan keinginan manusia. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya ada dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama tomat, yang kedua blueberry. Ini adalah gambar DNA tanaman tomat merah. Yang ini adalah gambar dari DNA tanaman blueberry. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana memanipulasi susunan gen atau merekombinasi gen. Untuk memanipulasi susunan gen, maka langkah yang pertama kita harus melakukan pemotongan dulu, yaitu dengan enzim yang namanya restriksi. Jadi DNA yang membawa sifat buah warna biru pada blueberry dipotong, DNA yang membawa sifat buah warna merah dipotong. Untuk selanjutnya DNA dari blueberry ini yang membawa sifat warna buah ditempelkan pada DNA tanaman tomat.
Demikian pula sebaliknya, DNA dari gen DNA yang membawa sifat buah warna merah kita tempelkan ke DNA dari tanaman blueberry. Jadi bisa tukar DNA-nya. Nah, untuk menyambungnya itu menggunakan enzim yang disebut dengan ligase. Jadi yang diharapkan dari rekayasa ini, tanaman tomat merah itu menjadi tanaman tomat yang buahnya itu berwarna biru. Sedangkan yang di sini diharapkan tanaman blueberry yang yang buahnya itu berubah menjadi merah. Jadi bukan blueberry lagi, mungkin red berry. Nah, inilah ilustrasi sederhana dari rekayasa genetika, yaitu dengan cara DNA rekombinan. Kemudian dalam melakukan rekayasa genetika itu menggunakan vektor pembawa DNA tadi, ini biasanya menggunakan bakteri Escherichia coli. Oke, kita mulai dari bioteknologi pertanian. Nah, pada bioteknologi pertanian ini mungkin pertanyaan yang muncul, kenapa harus dengan bioteknologi pertanian? Jawabannya sederhana, bioteknologi pertanian itu adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Jadi, pertumbuhan penduduk itu sangat cepat sekali. Ada kekhawatiran manusia akan kekurangan bahan makanan. Jadi perlu ada solusi. Solusinya bagaimana kalau untuk bioteknologi pertanian ini? Yaitu menghasilkan bibit unggul yang punya kualitas dan kuantitas tinggi, serta waktu yang singkat, sehingga nanti dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Cara yang pertama yaitu dengan membuat tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini adalah tanaman yang sudah disisipi gen organisme lain sebagai pembawa sifat yang diharapkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Nah, pada gambar ini kita lihat vektornya adalah bakteri, yaitu dari genus Agrobacterium tumefaciens, yang mana bakteri ini punya kromosom atau DNA, dan DNA-nya itu ada yang bentuknya melingkar. Nah, ini yang disebut dengan plasmid. Jadi langkah pertama, plasmidnya dikeluarkan, kemudian dipotong dengan menggunakan enzim yang namanya restriksi, sehingga plasmid yang bentuknya lingkaran ini sudah terbuka. Kemudian setelah dipotong, ini nanti akan ditempel dengan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan. Jadi kalau kita ingin menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama, tentu gennya ini mengandung sifat menghasilkan senyawa yang membuat hama itu tidak mau memakannya, atau kalaupun dia memakan akan mati. Nah, ditempelkanlah DNA tersebut pada plasmid. Jadinya seperti ini. Nah, ini setelah direkombinasi, setelah digabungkan antara plasmid dari bakteri dengan DNA yang mengandung gen yang disisipkan. Nah, sebagai contoh tadi, gen yang membawa sifat tahan hama. Untuk selanjutnya, plasmid ini nanti akan dimasukkan ke dalam sel dari tanaman. Ketika sel tanaman ini membelah, otomatis di dalam selnya itu sudah terdapat gen yang disisipkan tadi, misalnya yang tahan hama.
Sehingga nanti setiap sel dari tumbuhan ini akan menghasilkan senyawa kimia yang bersifat tahan hama. Nah, jadi kalau tanaman ini nanti tumbuh, maka hama tidak bisa mengganggunya. Jadi misalnya ada belalang sini makan tanaman ini, ya hama tersebut atau belalang tersebut akan mati. Otomatis tanaman ini terlindungi dari hama. Jadi kalau dia terlindung dari hama, otomatis pertumbuhannya, perkembangannya bagus. Hasil panennya juga nanti akan bagus. Dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Tanaman transgenik itu sangat banyak sekali. Ambil contoh misalnya beras golden rice yang berwarna kuning, seperti ini gambarnya. Itu dibuat dengan menyisipkan DNA beta karotin yang ada pada wortel. Sehingga padi tersebut nanti akan menghasilkan beras yang warnanya kuning emas. Kemudian yang kedua, kentang, tomat, jagung. Ini dijadikan transgenik, tomat, kentang, jagung transgenik yang resisten terhadap hama. Itu dengan menyisipkan DNA dari bakteri Bacillus thuringiensis yang bersifat toksin. Kemudian yang lainnya kacang tanah, kedelai anti reaksi alergi, tomat ungu, dan lain-lain. Inilah contoh-contoh produk bioteknologi pertanian yaitu yang berupa tanaman transgenik. Jadi dengan kemampuan ini di samping meningkatkan produksi pertanian juga akan meningkatkan kualitas dari hasil pertanian tersebut. Baik, yang berikutnya protein sel tunggal atau disingkat dengan PST. PST ini mengandung protein yang sangat tinggi yang letaknya itu berada di dalam sel. Contohnya adalah spirulina dan Chlorella sp. Nah, ini tanamannya. Ini adalah spirulina, ini produknya. Ini adalah Chlorella sp. Dan ini adalah produknya. Produknya bisa dalam bentuk bubuk, bisa bentuk kapsul, atau bisa juga dalam bentuk tablet. Apa kelebihan PST ini? Di samping dia menghasilkan protein, organisme spirulina dan Chlorella itu dapat membelah diri dengan cepat. Kemudian tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme fotosintetik. Jadi dia memerlukan cahaya matahari untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi karena dia dapat membelah dengan cepat, tentu hasil atau produksinya itu menjadi sangat besar. Jadi walaupun dia mikroorganisme, tapi karena dia membelah dengan cepat, maka protein yang dihasilkan akan sangat banyak dan ini akan memenuhi kebutuhan protein manusia. Yang ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan ini sudah kita bahas pada materi teknologi reproduksi pada semester 1. Inti dari kultur jaringan yaitu menggunakan sel atau jaringan agar menjadi individu baru. Ya, jadi sel atau jaringan bila ditempatkan pada tempat yang sesuai, dia akan membelah, membentuk kalus, kemudian membentuk plantet atau tumbuhan baru. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena tumbuhan itu, sel atau jaringan tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi yang ini tidak dimiliki pada hewan ataupun pada manusia. Jadi khusus pada tumbuhan saja.
Kelebihan dari kultur jaringan menghasilkan bibit tanaman unggul dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, bebas hama, bebas penyakit, dan tidak tergantung pada musim. Jadi bibit yang dihasilkan itu sangat banyak. Dari satu helai daun itu bisa dihasilkan ratusan bibit tanaman baru. Kenapa? Karena yang ditumbuhkan itu adalah sel atau jaringan. Kemudian waktunya cepat, bebas hama dan penyakit. Jadi dengan bibit yang jumlahnya banyak, waktunya cepat, itu diharapkan tentu bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia. Yang keempat, hidroponik dan aeroponik. Ini juga sudah kita bahas di semester 1 pada materi teknologi reproduksi. Hidroponik ini menanam tanaman dengan media air. Aeroponik itu menanam tanaman di udara, jadi akarnya itu menggantung. Nanti diberi nutrisi. Hidroponik ini nutrisinya dilarutkan dalam air, kalau yang ini nutrisinya disemprotkan ke akar. Ini sudah kita bahas. Jadi dengan sistem ini bisa meningkatkan produksi pertanian, bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia. Baik, yang kedua kita masuk bioteknologi peternakan. Ini juga menjadi suatu solusi memenuhi kebutuhan pangan manusia, khususnya hewani. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan manusia? Yang pertama itu dengan teknologi pakan ternak yang difermentasi. Jadi kalau umumnya rumput langsung diberikan ke ternak, ini rumputnya difermentasi dulu dengan melibatkan mikroorganisme pengurai, sehingga pakannya tadi memiliki nilai nutrisi yang tinggi dari sebelumnya. Kemudian tentu kalau dilakukan seperti ini, ketersediaan bahan pangan untuk ternak juga akan lebih terjamin. Ini bisa disimpan dalam waktu yang relatif lebih lama. Kemudian yang kedua, hewan transgenik. Ini tekniknya adalah DNA rekombinan. Hewan transgenik itu adalah hewan yang mengandung gen dari spesies lain. Caranya yaitu dengan menyuntikkan DNA asing pada sel telur atau sel embrio awal, sehingga diperoleh organisme yang berkualitas sesuai dengan keinginan. Misalnya, meningkatkan produksi daging, susu, ataupun telur. Jadi kalau kita perhatikan gambar, wah, ini adalah gambar sapi ya. Luar biasa sekali ini pertumbuhannya, dagingnya sangat banyak sekali. Sapi ini disisipi gen yang menghasilkan enzim lysostapin yang dihasilkan oleh bakteri Staphylococcus stimulan, sehingga pertumbuhan sapinya itu menghasilkan daging yang berkualitas, tumbuh dengan cepat, kemudian tahan terhadap hama penyakit. Untuk sapi perah, agar menghasilkan produksi susu yang tinggi, itu sapi perah itu akan disisipkan gen yang menghasilkan hormon bovin somatotropin atau BTS, sehingga sapinya tadi akan menghasilkan susu yang banyak. Nah, ini akan memenuhi kebutuhan pangan manusia. Kemudian cara yang ketiga dari bioteknologi pertanian yaitu cloning. Ini menggunakan teknik transplantasi nukleus atau inti sel. Jadi cloning itu secara genetik akan menghasilkan individu baru yang sama dengan induknya. Caranya yaitu dengan menggunakan sel telur yang intinya diganti dengan inti sel somatis atau sel tubuh.
kemudian diimplantasi, ditanam di dalam uterus atau rahim, sehingga tumbuh menjadi embrio untuk selanjutnya sempurna dan dilahirkan. Contoh itu pada domba Dolly. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini ada dua domba, domba A, domba B. Domba B ini harus berjenis kelamin betina karena yang mau diambil adalah sel telurnya. Sedangkan untuk domba A, jenis kelaminnya bisa jantan, bisa betina. Kenapa bisa jantan, bisa betina? Karena yang mau diambil itu adalah sel somatisnya. Jadi ini boleh jantan, boleh betina. Yang mau diambil adalah sel somatisnya atau sel tubuhnya. Nah, sel somatis ini sel yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Selain sel kelamin itu namanya sel somatis. Cara cloning itu dimulai dengan proses pengambilan sel telur, kemudian inti selnya dirusak atau dikeluarkan dan diganti dengan inti sel somatis dari domba A dimasukkan. Jadi sekarang sel telurnya itu sudah tidak mengandung lagi inti sel telur, tapi sudah mengandung inti sel somatis. Nah, ini akan berperan sebagai zigot. Nah, selanjutnya zigot ini dia akan membelah dari satu sel menjadi dua, empat, dan seterusnya sehingga membentuk embrio. Kemudian embrio inilah nanti yang akan diimplantasi ke dalam uterus atau rahim dari domba B. Embrio itu akan berkembang dan sampai pada waktunya akan menghasilkan anak domba. Jadi secara genetik, domba hasil cloning ini sama dengan domba A. Kenapa? Karena inti sel somatisnya itu yang mengandung DNA, mengandung kromosom itu berasal dari domba A. Nah, jadi ini memperbanyak makhluk hidup dengan waktu yang lebih cepat, jadi tidak melalui proses perkawinan, ya. Ini hanya menggunakan inti sel telur yang dibuahi oleh inti sel somatis. Jadi kalau domba A-nya ini jenis kelaminnya jantan, maka anak domba hasil cloning ini juga jantan. Nah, kalau domba A ini adalah betina, maka hasil cloningnya juga berjenis kelamin betina. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bioteknologi kesehatan. Tentu bioteknologi ini berperan dalam menjaga kesehatan manusia, mengobati penyakit yang disebabkan oleh patogen atau penyakit metabolisme, gangguan metabolisme. Cara yang pertama itu dicontohkan pembuatan insulin sintetis. Teknik yang digunakan DNA rekombinan. Insulin sintetis itu untuk mengobati penderita diabetes mellitus atau ini dikenal dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis. Diabetes itu memiliki dua tipe. Tipe yang pertama, diabetes tipe 1, itu rusaknya sel-sel pankreas. Jadi orang yang menderita diabetes tipe 1, maka hidupnya itu akan tergantung pada insulin. Artinya dia secara berkala akan disuntik dengan insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 itu rusaknya reseptor hormon insulin dalam hati. Penderita diabetes tipe 2 ini tidak tergantung pada hormon insulin. Bagaimana gejala awal orang yang menderita diabetes? Gejala awalnya mudah haus, sering buang air kecil, kemudian mudah lapar.
Diabetes ini kalau tidak ditangani secara serius itu akan menimbulkan penyakit komplikasi. Jadi bisa jantung, plus stroke, plus gagal ginjal, plus mata dan lain-lain. Teknologinya juga menggunakan bakteri, yaitu yang namanya Escherichia coli. Ini bakteri yang terdapat pada usus besar manusia. Kemudian menggunakan sel manusia, dalam hal ini DNA penghasil insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pulau Langerhans. Caranya, plasmid yang ada pada DNA dikeluarkan, kemudian dipotong dengan enzim yang tadi namanya restriksi. DNA yang membawa sifat menghasil hormon insulin juga dipotong, selanjutnya disatukan, terjadi di sini DNA rekombinan. Selanjutnya plasmidnya ini dimasukkan ke dalam sel bakteri. Jadi bakteri Escherichia coli sekarang sudah mengandung plasmid yang mengandung gen penghasil insulin. Jadi otomatis bakteri ini akan menghasilkan hormon insulin. Ketika bakteri membelah, ya tentu dia membelah dengan sangat cepat sekali. Dalam 1 menit sudah ratusan ribu sel bakteri yang dihasilkan, maka setiap sel bakteri itu dia mengandung hormon insulin. Hormon insulinnya itu selanjutnya diekstraksi, difiltrasi untuk diambil hormon insulinnya. Hormon insulin inilah yang digunakan untuk orang yang menderita diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, pembuatan antibiotik. Antibiotik itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme lain. Bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri. Jadi kalau kita sakit, penyebabnya adalah jamur atau bakteri, itu dokter akan memberi kita antibiotik. Contohnya tetrasiklin, ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh jamur yang namanya Streptomyces aureopacien. Kemudian contoh kedua penisilin, ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Ini produknya. Jadi kalau kita sakit, kita diberi obat, diperhatikan nama obatnya. Kalau dia tetrasiklin, itu adalah antibiotik. Ini adalah penicillin, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya kapsul, seperti ini, tablet. Baik, yang ketiga, pembuatan vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah cairan yang mengandung antigen atau patogen. Misalnya jamur, bakteri, virus. Tapi jamur, bakteri, virusnya ini sudah dilemahkan atau sudah mati. Nanti supaya tubuh meresponnya dengan menghasilkan antibodi. Jadi karena sudah dilemahkan atau mati, otomatis antibodi yang dikeluarkan akan mudah untuk melawannya. Sedangkan vaksinasi itu adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh supaya tubuh menghasilkan antibodi atau zat kekebalan tubuh. Jadi vaksin yang dimasukkan itu tujuannya supaya tubuh memberikan respon dengan menghasilkan antibodi. Ini adalah contoh vaksinnya, ada namanya vaksin polio, ada vaksin ini yang sekarang sedang mewabah, COVID-19 dari coronavirus. Yang perlu Bapak tekankan di sini, kalau vaksin hepatitis, maka cairan vaksin itu mengandung virus hepatitis yang sudah dilemahkan.
Demikian juga kalau dia polio, vaksin polio, berarti di dalam vaksin itu mengandung virus polio yang sudah mati atau sudah dilemahkan. Sama halnya juga dengan vaksin COVID-19, berarti dia cairannya itu mengandung virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Inilah yang disuntikkan supaya nanti muncul kekebalan tubuh. Antibodi. Antibodinya itu khusus kalau dia yang disuntikkan vaksin hepatitis, antibodinya khusus untuk melawan hepatitis. Jadi orang yang sudah divaksin maka tubuhnya kebal. Tubuhnya akan imun. Berikutnya, antibodi monoklonal. Ini menggunakan teknik hibridoma atau fusi sel. Jadi dengan menggabungkan satu sel dengan sel lainnya. Antibodi monoklonal itu antibodi yang monospesifik. Artinya dia hanya bisa mengikat satu antigen saja. Dalam hal ini dia khusus menyerang sel tumor atau sel kanker. Prosesnya itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama disebut tahap imunisasi, tahap yang kedua disebut tahap fusi, dan tahap yang ketiga disebut dengan tahap cloning. Tahap pertama imunisasi itu menggunakan hewan. Misalnya di sini menggunakan tikus yang disuntik dengan antigen. Jadi berupa patogen, otomatis nanti dalam tubuh tikus ini akan menghasilkan sel imun atau yang disebut dengan antibodi. Nah, antibodinya ini nanti akan digabungkan dengan sel tumor. Sini contohkan sel tumor, dengan menggabungkan 2 sel ini maka hasilnya adalah sel yang disebut dengan hibridoma. Jadi sel hibridoma ini sudah mengandung antibodi dan juga mengandung sel tumor. Sifat dari sel tumor, dia dapat membelah. Ketika dia membelah maka dia akan menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan akan semakin banyak. Semakin banyak sel hibridoma ini membelah, maka semakin banyak pula antibodi monoklonal yang dihasilkan. Nah, antibodi itu selanjutnya difiltrasi, diekstraksi sehingga dihasilkan antibodi monoklonal. Inilah yang akan digunakan untuk melawan sel-sel kanker ataupun sel-sel tumor. Produk bioteknologi kesehatan lainnya ada interferon, ya. Ini untuk melawan virus, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hormon pertumbuhan, melawan kekerdilan, dan juga digunakan untuk proses penyembuhan. Beta endorfin mengurangi rasa sakit. Aktivator plasminogen ini mencegah stroke, yaitu dengan melarutkan darah beku. Interleukin 2 mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, dan juga enzim ini fungsinya sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia ataupun digunakan dalam industri. Yang keempat, kita masuk pada bioteknologi lingkungan. Ini dengan memanfaatkan bakteri untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau sering disebut dengan bioremediasi. Ini perhatikan gambar. Ini adalah salah satu contoh pencemaran minyak yang terjadi di laut. Bayangkan apa yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di dalam laut, ikan dan organisme lainnya itu akan mengalami gangguan. Nah, ini bisa diatasi dengan menggunakan
bakteri pemakan hidrokarbon. Jadi minyak itu adalah hidrokarbon, yaitu dengan menggunakan bakteri Pseudomonas. Si Pseudomonas ini nanti akan disemprotkan pada lapisan minyak yang ada di laut ini, maka dia akan bekerja memecah molekul minyak bumi menjadi CO2 atau karbon dioksida. Supaya prosesnya lebih cepat, itu kadangkala ditambahkan dengan zat makanan, dikasih makan Pseudomonasnya itu dengan senyawa kalium fosfat dan juga urea. Jadi dengan demikian ada dua tekniknya. Yang pertama bioaugmentasi, menebarkan mikrobanya si Pseudomonas. Yang kedua adalah teknik biostimulasi, itu dengan memberikan makanan untuk Pseudomonas supaya dia bisa bekerja lebih cepat lagi. Yang kedua, pencemaran pada perairan darat, misalnya kolam, danau, itu juga menggunakan bakteri. Pseudomonas digunakan juga. Yang lainnya bakteri Azotobacter, Flavobacterium, dan Atobacter. Jadi dia bisa menanggulangi pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah-limbah organik. Ini misalnya bisa juga menggunakan enceng gondok yang disebut dengan fitoremediasi. Jadi sangat bermanfaat sekali bakteri-bakteri ini untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Ya. Nah, ini kita lihat, perhatikan sungai sangat tercemar sekali, airnya sudah berubah warna, mungkin baunya juga akan berubah. Jadi peran bakteri bisa mengubah lingkungan yang tercemar itu menjadi lingkungan yang bersih. Tentu perlu proses, perlu waktu. Untuk pencemaran logam berat dari limbah industri, misalnya ini menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidan dan Bacillus subtilis, yang mana bakteri ini bisa mengikat logam berat yang mencemari lingkungan. Nah, ini misalnya dari limbah industri ya, yang kurang bertanggung jawab, langsung membuang limbahnya ke sungai, selanjutnya akan mencemari juga laut kita. Jadi harusnya industri itu punya unit pengolah limbah supaya tidak menimbulkan polusi pada perairan, pada sungai, pada laut. Kemudian pada bidang pertambangan, yaitu memisahkan logam dari bijinya, atau sering disebut dengan biometalurgi. Nah, ini juga menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidan, yang mana dia dapat memakan senyawa anorganik dari biji besi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Thiobacillus peroxidan ini dengan bantuan oksigen, dia akan menggunakan materi pada biji besi, mengubahnya menjadi energi, dan dia akan menghasilkan biji besi yang sudah terpisah dari batuannya, itu dengan menghasilkan air juga, uap air. Yang kelima yaitu gasohol. Gasohol ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Gasol itu adalah campuran gasolin dan etanol. Etanol itu hasil fermentasi molase oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini tentu suatu produk bahan bakar yang ramah lingkungan. Jadi dia tidak mencemari lingkungan dibandingkan kalau menggunakan bensin, premium, solar, dan sebagainya. Baik, yang terakhir kita masuk bioteknologi forensik. Ini adalah cabang ilmu kedokteran yang mana dia menerapkan teknik dan metode ilmiah untuk melakukan investigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Dahulu dilakukan dengan tes sidik jari. Setelah
teknologi berkembang, khususnya bioteknologi, itu menggunakan DNA fingerprinting atau dikatakan sidik DNA. Seperti ini. Ini dulu kita menggunakan sidik jari. Jadi dicocokkan sidik jari individu, di mana setiap individu memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Jadi secara genetik sidik jari manusia itu berbeda-beda. Sedangkan tes DNA ini ya dengan mencocokkan profil DNA individu, yang mana setiap individu itu juga memiliki kesamaan DNA dengan keluarganya. Jadi untuk kasus-kasus kejahatan itu bisa dilakukan tes DNA menggunakan darah, jaringan yang terdapat pada tubuhnya. Tapi kalau dia sudah sangat rusak sekali jenazahnya, nah itu bisa menggunakan DNA yang terdapat pada tulang. Nah, nanti akan diketahui siapa orang yang memiliki DNA tersebut. Baik, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu dampak bioteknologi modern. Yang pertama kita lihat dulu, yaitu dampak positifnya. Apa dampak positif bioteknologi modern ini? Nah, ini ada berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, bidang kesehatan, dan yang terakhir ada bidang lingkungan. Bidang pertanian peternakan melestarikan plasma nutfah atau keanekaragaman genetik. Jadi untuk makhluk hidup yang mengalami yang reproduksinya sedikit, ya bisa dengan menggunakan bioteknologi supaya dia tidak punah. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk pertanian. Nah, seperti tadi, tanaman transgenik yang tahan hama, kemudian menghasilkan menambah nilai-nilai gizi yang baik untuk manusia. Kemudian mampu menghasilkan bibit unggul, melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Sedangkan bidang kesehatan membantu mengatasi masalah kesehatan, yaitu dengan dihasilkannya berbagai macam obat-obatan, membantu penyakit tertentu, misalnya mengobati penyakit tertentu, penyakit genetis itu dengan terapi gen, hormon insulin, kalau dia patogen antibiotik, atau menggunakan antibodi monoklonal dan juga vaksin. Menyediakan berbagai senyawa organik, melakukan respon imun itu dengan menggunakan interferon, khususnya yang disebabkan oleh virus, menghasilkan antibiotik untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Bidang lingkungan, menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya biogas, kemudian memperbaiki kerusakan pencemaran lingkungan. Ini bakteri yang bisa mencerna limbah. Dampak negatifnya, jadi teknologi itu tetap memiliki dua sisi, positif, negatif. Sebaik apapun teknologi, pasti ada sisi negatifnya. Kita lihat dampak negatifnya terhadap lingkungan. Tanaman transgenik ini bisa menyebabkan polusi gen. Dia akan mencemari keanekaragaman genetik atau plasma nutfah. Kemudian tanaman transgenik ini akan menghasilkan pertanian monokultur seragam, sehingga akan mengurangi plasma nutfah itu sendiri. Artinya tanaman yang bersifat lokal itu tidak akan ditanam dan lama-lama bisa langka dan akhirnya punah. Yang ketiga, bisa menimbulkan hama baru yang lebih kuat. Jadi dengan menggunakan tanaman transgenik tadi, itu otomatis hama dia akan bertahan untuk tetap hidup, melakukan resistensi, dan dia akan menjadi lebih kuat.
ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, kalau jadi hamanya sudah kuat, dia berkembang dengan sangat cepat, itu akan mengganggu ekosistem. Kemudian dampak negatif terhadap kesehatan. Nah, ini beberapa hal bisa memicu alergi pada orang yang sensitif pada produk organisme transgenik. Dapat menyerang sistem imunitas tubuh manusia. Jadi tanaman transgenik itu kan berasal dari gen-gen asing dari makhluk hidup lain. Nah, itu bisa mengganggu atau menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian beberapa produk transgenik itu mengakibatkan kebal terhadap obat antibiotik. Jadi bisa menyebabkan antibiotik itu ini tidak efektif lagi. Kemudian munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, minuman alkohol itu bisa menimbulkan masalah kesehatan. Dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini petani tradisional itu otomatis akan kalah bersaing karena memiliki modal yang kecil, sementara pengusaha memiliki modal yang besar, baik dalam hal pengadaan bibit maupun nilai jual dari hasil panen. Kemudian dalam skala yang lebih luas lagi, ini akan terjadi monopoli dari produk bioteknologi oleh negara-negara yang menciptakan bioteknologi tersebut. Akhirnya akan menimbulkan kesenjangan. Baik, itulah pertemuan materi kedua kita sudah selesai mengenai bioteknologi. Pelajari dengan baik, tetap semangat dalam mengikuti PJJ, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Bapak informasikan untuk materi 2 ini, bioteknologi, kita akan mengadakan ujian. Oleh sebab itu, materi yang sudah Bapak berikan dipelajari supaya nanti kalian lebih siap lagi mengikuti ujian harian. Demikian materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.